Inspiratif, apa kabar Anda hari ini? Ya, ternyata beliau ini S3 loh ya. S1-nya IPB, S2-nya IPB juga ya? S2 IPB ya, saya murni Bang. Iya, S3, tapi S3 sebagian di Jepang. Sebagian di Jepang. Ya. Dan itu ternyata membantu bisnisnya, sehingga bisnisnya itu ada filosofinya, tidak asal buka gitu ya. Iya. Jadi bagi Anda aliran yang tidak perlu sekolah, mungkin perlu belajar juga sama beliau bahwa itu sekolah itu penting. Dan ternyata ilmu yang diperoleh dari bangku sekolah itu bisa memperkuat bisnis ya Pak? Iya, betul. Gimana itu kaitannya gitu? Karena gini, saya kembali ya, itu yang saya bilang, saya kan sekarang lagi bangun TK Bang ya. TKIT Bina Cendekia Mandiri Entrepreneur School. Jadi TK pun udah diajarin entrepreneur ya? Iya, jadi memang di sini, mungkin kalau kita kan tidak diajarin orang tua, tapi kan minimal diajari orang tua berhemat, diajari orang tua membeli sesuatu memang sesuai kebutuhan. Kan bisnis juga harus seperti itu kan? Jadi itu yang saya bilang tadi, kalau sebenarnya kita sudah punya jiwa itu, iya kan? Sebenarnya apapun kita melangkah, pasti berdasarkan itu gitu loh. Kenapa misalnya kayak sekolah, kuliah kan? Saya S1 itu, ya biasalah kita dari kampung Bang, nilai juga pas-pasan aja kan? Orang ilmunya udah segini, kita masih segini kan? Tapi saya berpikir, saya harus paling cepat lulus. Saya paling cepat lulus angkatan saya. Harus ada lebih saya kan gitu kan? Terus yang kedua, ya saya lihat, kita kan bisa lihat dosen-dosen kita kan. Ya saya mau apa gitu loh kan. Karena saya berpikir gini, saya sering sampaikan, kalau mau kaya mungkin berdagang bisa. Tapi kalau mau kaya raya harus punya pabrik. Makanya saya harus spesifik punya knowledge gitu kan. Makanya saya dulu ambil pengeringan gitu kan, tugas airnya, pindah panas, konduksi, konveksi, radiasi. Akhirnya kita bikin pabrik radiator kan gitu kan. Karena memang ilmunya itu kepake gitu loh. Saya baru tahu lagi ada pabrik radiator lagi. Jadi bisnisnya banyak kan. Cuman kok nggak flexing Bang? Pamer kekayaan. Ini di belakang gue nih pabrik gue, nih di belakang gue mobil gue. Luar biasa ya. Jadi makanya saya setuju dengan abang tuh. Ya mungkin nggak zamannya lagi bisnis nggak pakai sekolah ya. Iya. Saya ya sekolah itu kan selain kita menambah knowledge, istilahnya mengefisienkan R&D kan? Kan bisnis kan ya R&D-nya harus kencang. Ya saya R&D-nya lewat sekolah aja, kan bisa menghemat kan gitu kan? Sama juga membangun networking. Kan pada saat kita S2, S3, saya kenal direktur ini, kenal orang PLN, kenal orang kementerian, kan gitu kan? S3 kan pasti pejabat-pejabat. Kadang-kadang karena kita lagi segar, saya kan sebelum umur 35 saya udah doktor Bang kan? Karena saya nggak pernah berhenti sekolah sebenarnya. Mungkin kalau ada smart, saya smart kali ya. Karena saya pikir, kalau ilmunya saya kira yang paling susah S1. Iya benar. Jadi yang S3 yang teman saya, ya kan saya ajarin. Lama-lama kan kasih PO kan. Itu yang menarik ya. Dia menganggap kita pintar gitu, padahal kita karena masih segar gitu. Jadi kalau sudah kuliah sekolah itu, yang bukan hanya ilmunya ya, tapi relasinya. Makanya waktu anak saya mau berangkat ke Jerman, Bang, saya bilang gini, Nak, ya Bapak tidak peduli IPK kamu berapa, tapi yang Bapak tanya nanti teman kamu nama berapa. Betul, saya setuju gitu Bang. Jadi anak saya juga saya gitu-gitu. Ya tetap kita tanya prestasinya, tapi tidak sekedar prestasi. Kamu jadi apa? Misalnya ada yang jadi ketua kelas, kita senang gitu kan. Saya kayak gimana? Saya sekarang apa istilah itu? Menteri Kewirausahaan ya. Itu bagus. Berkawan itu tadi, karena itu modal berikutnya itu. Kan kita kembali ke kehidupan ya kan. Ini anak saya kan mau berangkat ke Jepang ya. Terus saya tanya tuh ke orang-orang yang sudah pernah ke Jepang, orang yang sudah pernah tinggal di Amerika, di Eropa gitu. Saya tanya, apa sih rahasianya supaya kuliahnya berhasil? Jawabnya apa Bang? Nomor satu jangan nilai. Nomor satu di sana bangun relasi, ya kan, pertemanan. Karena ya kita contohnya kan Pak Sandiaga Uno dulu waktu kuliah barengnya sama Erick Thohir. Pasti dia, walaupun mereka mungkin kemarin beda ya, Pak Erick Thohir dukung Pak Jokowi, Pak Prabowo, tetap mereka bersahabat. Dan sekarang sahabat lagi makin kental gitu. Persahabatan itu kan yang utama kadang-kadang Bang kan? Pasti persahabatan itu utama. Tuh. Kira-kira saya mau tanya nih, berapa sahabat Anda sekarang? Jangan kerjaannya cuman rumah, mobil, kampus. Itu harus ada pertemanan juga ya. Karena persahabatan dalam bisnis itu penting apa ya? Penting. Itu modal utamanya Bang. Saya jujur aja, saya dulu misalnya, makanya saya bilang, saya itu kan tamat kuliah Bang, orang kan dapat gaji.
ya saya sambil ya kayak tadi itu ya, mungkin ada proyek kita ini. Tapi saya udah punya utang 16,5 juta sebulan di bank. Itu waktu baru lulus? Waktu baru lulus. Modal awalnya saya utang juga ke senior, saya cicil juga gitu kan. Kredit mobilnya saya utang juga ke leasing kan gitu. Jadi utang kali utang sebenarnya. Walaupun kalau udah agak tua sih jangan lagi. Ada batasnya gitu ya. Kalau masih muda ya udahlah, pokoknya optimalkan yang bisa aja. Ya, mentalnya harus mental baja. Harus mental baja. Iya. Bang, saya kan beberapa kali datang ke Dakar ini ya. Kok selalu rame itu, Bang? Apa sih rahasianya? Saya nggak, tapi memang gini Bang, mungkin juga itu tadi saya bilang, barangkali mungkin karena kita juga berkawan ya. Jadi kita berkawan. Terus yang kedua, saya itu memang juga tipe pembelajar Bang. Jadi saya sama adik-adik ini, saya nggak ragu-ragu untuk belajar. Padahal sudah meninggalkan dunia hitam. Udah dunia putih nih. Dan tim saya itu banyak kan yang muda-muda juga. Karena saya pikir orang muda itu dia berpikir ke depan. Minimal dia menceritakan sekarang. Kalau orang tua kan keakuannya. Saya dulu gini, katanya ya itu dulu. Zaman udah berubah. Zaman udah berubah gitu. Jadi itu yang, dan saya gini, maaf-maafnya nih ya, di daerah Jawa Barat ini kan orang bosanan. Jadi saya bilang ke tim, pokoknya harus ada sesuatu yang kita buat baru. Apa sekecil apapun itu. Nah, jadi mungkin itu. Jadi makanya mungkin benar juga kata Steve Jobs itu kan. Salah satu bisa sustain di bisnis ya harus ada inovasi kan gitu. Jadi makanya ya kita lihat juga, apalagi sekarang kan lebih mudah sebenarnya, tinggal cek Google aja. Dan saya biasanya memang kalau ke tim, saya kalau rapat, saya nggak minta dia nurut. Udah kamu debat saya deh. Minta debat itu? Iya, minta debat tuh. Tapi harus risetnya harus kuat. Iya kan? Repot kan debat S3 ini. Kalau nggak pakai data ya? Iya, pakai data ya pakai ini dia kan gitu kan. Tapi menurut saya yang muda itu dia punya ini, memang punya pemikiran gitu ya. Dan itu yang selalu kita implementasikan gitu kan. Bang, tadi kan buat SD TK. Padahal dulu nggak lulus TK. TK alam. TK alam sama dengan saya. Saya dengar juga kan buat sekolah vokasi ya, mau buat sekolah vokasi. Iya, jadi sebenarnya itu mungkin ya, saya tuh kalau dibilang cita-cita Bang ya. Karena gini, saya punya pemikiran, ya saya kan udah melewati S1, S2, S3 ya. Ya, saya bukannya menyalahkan dosen-dosen kita ya. Cuma mungkin gini, itu juga mungkin akibat ya saya nggak tahu, sekolah keluar tuh perlu, iya kan? Tapi terlalu mengadopsi juga prinsip luar nggak cocok. Kita tinggal di Indonesia, iya kan? Betul. Saya melihat S1, S2, S3 kita itu kan lebih kepada scientific base, ya. Sementara kita butuhkan tuh terapan gitu loh. Jadi makanya saya bikin, sebenarnya nih mudah-mudahan lah nanti, siapa tahu juga Bang Jamil nanti ada investor gitu. Jadi saya sebenarnya udah lama merancang Politeknik Vokasi Nusantara. Ini cocok nih dengan ada IKN kan? Karena saya pikir gitu, saya pingin ya anggaplah misalnya kayak sekarang, ya, jadi YouTuber bisa kok. Kenapa nggak gitu loh ya kan? Terus misalnya bikin, kita kan terlalu canggih berpikirnya. Smart farming lah, precision farming lah gitu kan. Padahal nyampe di petani dia bingung gitu apa gitu. Satu, terus yang kedua karena mungkin background kita petani. Jadi kita tahu yang dibutuhkan petani itu apa gitu loh. Tapi kita juga bukannya kita ini ya kita sih alhamdulillah kita di PP kan, dosen-dosen kita pintar-pintar. Tapi kadang-kadang mungkin nggak landing yang dipelajarin itu. Jadi makanya saya kalau memang ada rezeki panjang umur, ya pingin buat semacam perguruan tinggi atau politeknik, tapi yang implementatif. Misalnya sawit kita itu kan Bang, ya rata-rata paling 12 sampai 20 ton TBS per tahun. Malaysia udah di atas 30. Iya kan? Kita hanya selalu ekspansi lahan. Ya karena itu tadi, ilmu kita misalnya sudah mempelajarin robot manen sawit. Di lapangan masyarakat itu mupuknya aja nggak bisa gitu. Jadi nggak nyambung menurut saya. Jadi itu memang yang pemikiran itu, ya karena kita udah melewati status 2, 3, ya kita kan bisa cari mixnya. Dan saya kan juga orang praktisi. Nah itu kalau kita misalnya terjun di situ, ya harusnya kita bisa mendekatkan gitu kebutuhan industri. Ya sekarang kan ada Kedai Reka gitu kan. Saya kan ikut juga di situ. Kebetulan juga ketua Kedai Reka itu satu tim dengan saya di ICMI kan. Nah, jadi itu yang selalu kita juga inginkan gitu loh. Harus nyambung gitu loh. Jadi kalau itu berarti kan ya, kalau nggak salah Bang Iman juga ketua insinyur terapan apa?
istilahnya Indonesia Life Cycle Assessment Network. Itu juga sebenarnya bagaimana kalau satu untuk lingkungan ya, satu untuk energi, dan yang sebenarnya itu konteks apa kalau ke industri bagaimana mengefisiensikan proses. Nah ini kalau kita berbicara kan gini Bang, mungkin Abang masih ingat dulu namanya ada siklus Carnot ya kan? Ada sebenarnya yang bagus itu sebenarnya bagi kita pebisnis bukan berbicara energi, tapi ada namanya exergi Bang. Apa itu? Exergi itu extrable energi. Jadi misalnya untuk membuat kopi ini, saya sebenarnya butuh berapa energi. Terus misalnya, contohnya misalnya kayak mobil kita lah. Paling-paling efisiensinya kan 60 atau 50% Bang. Jadi di bisnis itu kan juga harus gitu. Bagaimana kita mengoptimalkan tim kan. Makanya saya banyak sebenarnya, mungkin Bang Jamil lebih banyak lah Bang ilmunya kan. Tapi saya kira memang dalam bisnis itu saya selalu berpikir minimal 2 ini kita kuasai. Ada financial capital allocation sama human capital allocation. Ini berkaitan dengan human capital itu pemirsa, beliau ini tahun lalu terpilih sebagai salah satu mentor terbaik. Iya, saya makanya sengaja pajang Bang. Ada bos mentornya. Waktu diskusi itu siapa kandidat terbaik ya, usulan dari mentinya Pak Kiman gitu, terus dari yang lainnya Pak Kiman, kiprahnya Pak, semakin penasaran makanya saya undang ini nih. Gimana caranya Bang Kiman tuh mendidik generasi muda itu sampai kemudian mereka pun yang dididik mengusulkan juga Bang Kiman sebagai mentor terbaik. Satu gini, saya nggak mau berbasa-basi. Saya dari awal saya udah bilang itu orang Medan jadi orang Medan. Saya nggak mau sok-sok baik ke kalian ya. Tapi kalau misalnya saya sih berpikir gitu, 2-3 tahun ikut saya harusnya bisa berbisnis. Karena ya mungkin kalau di kehidupan di luar kerja kita sih slow-slow aja kan gitu Bang ya. Tapi saya kira memang kalau mau sukses itu memang harus punya ya etos kerja yang ini disiplin kan gitu ya. Dan nggak bisa pebisnis itu kan nggak boleh hanya punya skill satu kan Bang. Jadi skillnya harus banyak kan gitu ya. Kalau itu istilahnya nggak diasah, makanya kita di sini di tim kita dia harus minimal misalnya mempunyai 2 keahlian. 2 keahlian. Sama kayak IPB sebenarnya punya minor mayor kan. Kami udah terapkan di pabrik. Kalau dia punya bisa solder, dia harus bisa welder kan gitu kan. Kalau bisa misalnya dia bikin pin, dia harus bisa bikin cup. Karena pada saat ini misalnya, makanya kayak saya udah karya kopi ini saya terapkan juga. Kalau dia misalnya bisa waiter, dia harus bisa barista. Pada saat misalnya si baristanya sakit, ya ini nggak jalan dong. Masa kita nggak produksi kan gitu kan? Nah jadi itu juga saya pikir menjadi penting gitu ya dalam kita membangun sistem kan gitu Bang. Berarti pengembangan SDM di bisnisnya Bang Kiman ini menjadi pusat perhatian ya? Pusat perhatian. Dan saya satu mungkin saya nggak pernah membedakan dalam artian struktur yang terlalu kaku Bang. Saya melihat orang berdasarkan kemampuan. Walaupun tetap ada judulnya manajer, supervisor, ya kalau supervisornya nggak bisa ya kau bilang aja bodoh lah. Iya kan? Jadi jangan gara-gara dia manajer sok pintar pula kan ya. Itu kan jadi sumber masalah gitu. Bang, pertanyaan nih, kalau misalnya pemirsa ini ada yang mau belajar bisnis Bang Kiman, gimana? Ikut follow apa, nonton apa, atau mungkin bisa Bang Kiman juga buka kelas bagaimana? Iya, kita sebenarnya ini sedang kita lagi bikin training juga gitu ya, terutama yang konstruksi. Jadi kita bikin training, tapi ini sampai jadi perusahaan, nggak sekedar ikut training gitu loh. Sampai kita siapkan perusahaannya. Sekarang kan bikin perusahaan juga Bang harus misalnya harus ada SBUJK-nya, harus ada NIB-nya kan gitu ya. Jadi itu dibimbing dari awal sampai berdiri perusahaannya. Sampai berdiri perusahaannya. Kita buat seperti itu gitu. Perusahaan apapun. Apapun. Karena apa ya, saya melihat gini kan, satu, kita ini kan udah berbisnis di Indonesia Bang. Kalau ikutin pro-nya nggak jadi kita berbisnis. Iya kan? Karena peraturannya banyak. Tapi Indonesia selalu ada bisa dikondisikan. Iya kan? Jadi ya itu tadi, mungkin di situ juga kita perlu berkawan dengan, ya pabrik kami yang awal kadang-kadang Brigjen Bang, kalau nggak ya nggak jadi. Iya. Saya bikin rental dulu yang awal mayor. Karena itu lebih ampuh daripada saya ngurus 10 surat-surat. Iya. Dan itu diajarin ya? Iya, dan itu makanya saya bilang, saya berpikir ya kalau bisa ya kepala harus bisa jadi kaki, harus bisa jadi kepala kan. Ada kalanya kita, apalagi saya main rental mobil kan, orang mobil kita udah hilang lah inilah kan. Jadi saya pikir memang jangan terlalu mengikuti flow kan. Flow-nya kan misalnya sederhananya kan punya perusahaan dulu, baru bisa dapat PO.
Sekarang kan bisa dibalik. PO-nya aja dulu juga, baru buat perusahaannya juga bisa. Iya kan? Sekarang juga ada KSO gitu loh. Jadi saya contohnya dulu itu, saya pernah waktu saya misalnya kredit 6 mobil itu Bang, kan nggak bisa. Saya masih kos-kos, ya kan? Tapi namanya Indonesia bisa diakalin kan? Iya. Saya numpang aja KTP saya di Marga Siregar yang saya angkat abang kan gitu. Iya kan? Tercantum di situ di nama kita kan? Iya. Terus ini maaf tapi ini udah lewat, enggak ini lagi. Dulu kan kalau nembak KTP 500, nembak KTP perpanjang STNK 500. Iya. Sebenarnya nembak KTP di Lurah cuma 250.000 ya kan. Banyakin aja KTP kita, ada kabupaten, ada Bekasi, ada ini banyak taktik, ini banyak taktik. Kan kalau begitu nggak ini. Dulu saya waktu angkot juga gitu. Kan pernah ditarik juga mobil kita kan. Saya bilang, yang narik orang Medan juga kan. Saya bilang, itulah baca nggak peraturannya. Yang penting kan bayar. Kan tidak harus dibilang bayar penuh, penting bayar. Ya saya bayar aja 250.000, ya kan? Tapi kan judulnya bayar. Jadi ilmu-ilmu itu kan memang sebenarnya harus terjun. Nah, jadi nggak bisa diteorikan, ya kan? Kalau jadi pebisnis itu perlu agile, ya. Tidak saklek dengan SOP ya. Enggak. Kita perlu agile menghadapi kondisi yang sekarang terjadi ya. Tapi dengan pemerintah kita jangan melawan. Iya. Kalau melawan malah kena denda tuh. Kena denda. Saya punya teman bisnis tuh, kayaknya kena denda 23 miliar. Iya, kita karena mainan laporan dan sebagainya itu. Iya. Dan benar tadi, sebelum bisnis perlu tahu ilmunya. Teman saya bangun-bangun bagus, hanya sering muncul di sosial media, dikejar sama pajak, begitu di ini kena denda pajak banyak. Nah, begitu juga kalau mau bangun pabrik itu, perlu belajar dengan Bang Kiman nih, supaya kemudian semuanya terstruktur rapi dari awal sampai kemudian berdirinya pabrik. Bang Kiman, ada nggak pesan buat anak-anak muda yang mau bisnis, Bang Kiman? Saya sebenarnya punya semacam tips lah kali Bang ya. Saya sebenarnya bisa untuk, saya kira masih bisa relevan untuk sekarang atau untuk apapun gitu ya. Saya yang pertama itu selalu sampaikan optimalkan kepemilikan. Optimalkan kepemilikan. Iya, yang saya ceritakan ini kan yang saya lakukan. Iya. Waktu saya dulu kuliah, ya apa sih yang kita milikin? Kita punya badan segala macam ya kan, walaupun nggak ganteng kan, tapi kan saya kita bisa ngomong kan gitu kan. Mahasiswa IPB lagi kan. Ketampanan mengikuti kemampanan. Ya? Jadi saya pikir apa yang bisa saya lakukan? Ya saya berkawan dengan senior, saya jual beli tanah. Saya dulu suka nongkrong di kampung-kampung di rumah-rumah penduduk kan. Kita dapat 35 juta. Karena yang beli merasa murah, yang jual merasa mahal kan gitu kan. Kita dapat kiri kanan kan gitu. Nah, itu optimal kepemilikan. Terus yang kedua kalau menurut saya sih memang harus jadi eksekutor. Jadi eksekutor. Eksekutor. Jadi ya makanya walaupun saya kuliah, makanya saya kadang-kadang kuliah itu pun suka mendebat dosen. Kadang-kadang dosen itu suka marah juga. Ya tapi maksud karena kita mau eksekusi, kita tidak sedang berteori kan gitu kan. Jadi dapat misalnya teorinya, ya langsung eksekusi aja. Karena kayak ini tempat ini, saya nggak banyak mikir Bang. Karena saya lihat, ini pasti bagus, dekat di PB. Udahlah, kita investasi aja kan gitu kan. Karena kalau buat tempat kayak gini kan, kita tidak sekedar mencari penjualan juga. Tapi kan nilai investasi. Dulu saya beli berapa, sekarang udah berapa semeter kan gitu kan Bang. Gitu. Jangan sampai kebanyakan diskusi. Susah eksekusi. Diambil orang dulu. Pas kita datang, udah laku Bang. Ya kan, minimal kita DP dulu kan gitu kan. Baru yang ketiga menurut saya, ya ini terutama untuk anak muda nih Bang, menurut saya ya, memilih aman sebelum nyaman. Aman sebelum nyaman. Gimana tuh aman sebelum? Jadi saya tuh punya 8 mobil Bang, saya masih pakai motor. Anak muda sekarang coba, bisnisnya segini, gaya hidupnya segini. Flexing. Iya kan? Saya anak saya juga saya ajarin gitu. Karena ya satu, keadaan itu kan kadang-kadang misalnya kayak dulu saya misalnya punya 8 mobil kan. Kalau saya hitung-hitung, saya anggaplah rata-rata 200 saja sehari kan. Nah, berarti kan 8 kali 2, saya sebenarnya ada 1,6. Ya kalau saya habiskan setengah kan, tapi kan suatu ketika misalnya bannya pecah lah, inilah. Saya kan nggak punya ini gitu loh kan. Jadi saya kira makanya ya kita perlu lah kalau pebisnis ya beli berdasarkan kebutuhan gitu Bang, ya, bukan keinginan kan gitu ya. Jadi mungkin bahasa anak mudanya memilih aman sebelum nyaman gitu loh kan. Nah, baru yang keempat mungkin memang ya kita harus tangguh juga Bang. Jadi pantang menyerah. Jadi ya saya juga pernah gagal. Saya kan dulu pertama CP saya kan CP Global Samudra Bang. Kata senior saya, kau udah Global Samudra lagi gitu. Jadi saya itu dulu main ini Bang, main benang.
Jadi saya bikin pabrik benang di Rumpin, tapi saya juga jual beli. Makanya saya dulu tamat S1 Bang. Saya kasih nama, kartu nama namanya Insinyur Kiman Siregar. Dalam kurung saya bilang Kotachi. Kotachi. Koko hitam tapi Cina. Itu sebenarnya brand aja gitu kan. Biar saya bisa masuk ke Lipo Cikarang, masuk ke Teks Sembako. Kan saya ada Cina-Cinanya kan. Pasti tanya, emang Cina mana? Cina Tanjung Balai. Cina kayak Cina kere saya bilang. Padahal tujuan saya biar masuk aja gitu loh kan. Iya. Jadi maksud saya itu ya itu tadi ya kita jangan menyerah. Karena kadang itu juga penting, penampilan itu segala macam kan penting. Iya. Makanya ya kadang-kadang kita kayak di pabrik lah, kadang-kadang kita harus pakai Mercy. Ya lihat tamunya kan gitu. Iya. Ya kalau itu yang udah lewat ya saya kira terakhir ilmu Tuhan ilmu penutup. Karena saya makanya sering sampaikan kayak angkot rental itu kan 2011 saya jual semua. Karena udah mulai muncul Gojek tuh. Oh. Saya lihat Nadiem ini nggak bisa dilawan nih. Ini orang pintar nih. Iya. Orang pintar punya modal ya kan. Iya. Nah, di situ saya jual semua. Makanya saya bikin toko besi, sembako gitu-gitu kan. Saya bikin kos-kosan apa gitu kan. Nah, jadi kita pun harus antisipatif nih. Yang kalau nggak, walaupun itu bisnis mungkin legacy kita karena awal gitu ya. Kalau sudah nggak layak, suntik mati aja. Oh, saya suntik mati aja. Saya sering kayak gitu. Saya kan dulu pernah punya rumah makan Padang juga di Ciputat. Iya. Saya bikin itu saya masih bujangan tuh Bang. Saya bikin rumah makan Padang Basamo Sarawak. Okay. Mungkin Basamonya betul, Sarawaknya orang bingung. Yang jual betul B2 ini kan. Itu sudah coba. Biasanya ya setahun kalau udah enggak udahlah. Cut aja gitu kan. Siap. Jadi padahal kan nomor satu tadi kalau mau bisnis bagus kan kepemilikan tadi. Iya. Kalau kita sudah miliki kok malah disuntik mati kan. Ya karena itu tadi, ada kalanya nggak bisa bertahan lagi, Bang. Nggak layak sudah ya? Nggak layak, karena daripada kita pertahankan lebih banyak investasi, makanya itu juga mungkin yang membuat saya nggak perlu namanya sama. Oh. Iya kan? Dan tadi pelajaran menarik tuh Bang, jangan lawan orang pintar dan yang punya banyak modal. Oh iya, pasti ini kalau Seloro, ada 3 yang nggak boleh dilawan dalam bisnis ya kan? Iya. Yang pertama sebenarnya kan yang nggak bisa dilawan tuh penguasa. Jangan kita lawan. Betul. Mungkin kalau mau melawan pun caranya tertentu lah. Iya. Baru yang ketiga sebenarnya orang kaya kan. Itu nggak bisa kita lawan kan. Apalagi orang kaya yang bisa jadi penguasa kan gitu kan. Iya. Yang ketiga kalau saya sebenarnya orang gila jangan. Jadi ini juga ada orang itu ya kan. Dalam bisnis dia senang berdebat. Ya untuk apa dilawan? Orang dia sendiri nggak punya bisnis. Dia biarin aja dia berkembang dengan nalurinya gitu. Berkembang dengan kemampuan debatnya. Kemampuan debatnya. Itu kita mau bisnis bukan sedang mau berdebat bisnis. Kalau pebisnis itu apa? Bukan banyak diskusi, iya, tapi banyak eksekusi. Banyak eksekusi. Kan ada orang itu mau bikin saya kayak sekarang ya. Saya sekarang kan lagi bikin startup. Kita mau bikin e-bengkel kan. Waduh. Jadi saya udah ini saya kayaknya nih lama-lama nih ini orang suka diskusi nih saya bilang. Karena emang bangun startup itu kan butuh banyak pemikiran ya kan. Iya. Tapi oke lah, mungkin trennya lagi seperti itu gitu. Ini semakin banyak lama syuting, semakin ketahuan bisnisnya nambah lagi. Di kurikulum vitanya nggak ada itu Pak. Iya. Jadi nggak salah kita ya, belajar dengan pebisnis ya, belajar dengan orang manusia 4 kuadran. Ya dosen iya, ngajar iya gitu ya. Lektor 4 tadi ya. Iya. Kemudian juga self employed. Saran saya kalau Anda mau belajar bisnis, undang dia jadi pembicara ini untuk bisnis. Kenapa? Bukan hanya teori, prakteknya ada. Gagalnya pernah. Pernah juga mungkin berantem juga sama mitra kerja atau mungkin pernah. Itu banyak semuanya sisi gelap kan gitu ya. Teman sendiri, saudara sendiri kan. Terus business owner juga dan investor juga, jadi lengkap. Jadi para pemirsa, kalau misalnya belum bisa belajar langsung, boleh juga ke Dakara TV ya. Ke Dakara sambil ngopi gitu. Sambil ngopi, Itu kan makin encer gitu. Dakara sambil ngopi, adanya baru di Bogor ini. Mau buka lagi namanya apa Bang? BR Kopi. Oke. Dan jangan lupa juga YouTube-nya apa Bang? Biar pada kita Dakara TV. Dakara TV. Dakara TV. Boleh nonton di situ dan suatu saat mudah-mudahan bisa ketemu langsung. Saya
ketemu kalau sama beliau itu energinya langsung muncul gitu ya. Memang benar-benar orang Medan ini ya. Orang Batak banyak taktik ya. Jadi selalu ada akal untuk kemudian mengatasi berbagai hal yang dihadapi. Mungkin begitu, dan jangan lupa ya subscribe, ya, kemudian likes ya, dan kemudian tekan tombol lonceng ya supaya dapat notifikasi kalau ada video baru. Dan jangan lupa di-share ilmu yang tadi kan saya kalau mau di-share, terutama orang Medan ini atau yang mau jadi pebisnis yang kemudian kita perlu berguru. Lulus mahasiswa sudah punya banyak perusahaan. Lulus mahasiswa sudah nggak ngerepotin orang tua. Padahal banyak juga yang lulus mahasiswa masih bingung nyari pekerjaan. Nah, yuk kita ciptakan pekerjaan, belajar sama Bang Kiman. Terima kasih, Bang Kiman. Makasih banyak. Saya makasih banyak, Bang Kamil ya. Kopinya tadi enak banget. Oke. Ini bukan karena syuting lo ya. Saya udah beberapa kali kesini. Siap. Karena nggak lapor sama Bang Kiman. Ya, makasih ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.